Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fani Mukhtarudin sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kreativitas yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil proposal kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Cecilia Mayampo dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marisa Wanda dengan NIM 7100220003. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yaitu dengan judul pemanfaatan limbah selek nikel sebagai campuran bahan baku beton semprot. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang yang pertama adalah kebutuhan beton dalam sektor konstruksi terus meningkat, yaitu beton merupakan material utama dalam konstruksi seperti pembangunan gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua ada beton semprot digunakan untuk penguat terowongan dalam tambang, yaitu beton semprot itu digunakan untuk memperkuat karena memiliki kemampuan cepat mengeras dan menahan tekanan. Yang ketiga itu ada Indonesia menghasilkan banyak limbah selek nikel. Eh, Limbah ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi masalah lingkungan. Dan yang keempat itu ada selek nikel berpotensi sebagai bahan pengganti arganat dalam beton, yaitu sehingga dapat bergantung pada bahan alami seperti pasir dan nikel. Dan yang terakhir ada inovasi, ini merupakan beton ramah lingkungan. Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama menggunakan limbah selek nikel sebagai campuran beton semprot, yaitu menjadikan selek nikel sebagai campuran dalam pembuatan beton semprot untuk mengurangi tergantungan pada bahan alami. Yang kedua itu mengurangi limbah selek nikel di area tambang. Dengan memanfaatkan selek nikel, limbah ini di area tambang dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir itu meningkatkan performa beton semprot dengan biaya terjangkau, yaitu berkombinasi selek nikel diharapkan meningkatkan performa beton semprot, baiknya selek nikel, kekuatan, daya tahan maupun biaya produksi yang lebih ekonomis. Next, pemanfaatan penelitian ada tiga, yaitu yang pertama ada lingkungan, mengurangi dampak limbah selek nikel ini, penelitian ini membantu mengurangi dampak negatif limbah selek nikel terhadap lingkungan. Terus konstruksi beton limbah tahan abrasi dan awet, yaitu penggunaan selek nikel ini beton seperti diharapkan menghasilkan beton yang lebih tahan terhadap abrasi dan memiliki daya tahan lebih lama dibanding beton biasa. Yang terakhir ada ekonomi, makin banyak produksi beton, yaitu ini sehingga lebih ekonomis dan efisien. Selanjutnya ada urgensi dan target umum, terbagi menjadi dua, yaitu limbah nikel mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Dan kedua, ada limbah nikel mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Next, konstruksi penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu metode baru pengolahan limbah nikel, selek nikel. Penelitian ini menawarkan metode baru untuk pengolahan limbah selek nikel yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua itu penerapan teknologi beton semprot, yaitu inovasi ini memudahkan selek nikel ke dalam teknologi beton semprot mencapai beton yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan praktik berkelanjutan di industri, yaitu dengan memanfaatkan limbah industri. Penelitian ini mendorong penerapan praktik yang lebih berkelanjutan di sektor konstruksi dan tambang. Next, eh, di sini ada tujuan pustaka. Yang pertama ada nikel, selek nikel, produk samping leburan biji nikel. Yang kedua ada komposisinya, yaitu SiO2, MgO, Fe2O3, dan manfaatnya itu substitusi argen gas dan meningkatkan ketahanan beton. Next. Di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian ini berada di lokasi yaitu di PT Trimega Bangun Persada, yaitu berlokasi di Provinsi Maluku Utara. Kemudian itu ada durasi penelitiannya yaitu ada di satu semester. Kemudian bahan yang digunakan untuk metode ini yaitu ada slag nikel, kemudian ada semen, agregat, air, dan serat. Itu bahan yang akan kita gunakan dalam pemanfaatan limbah slag nikel. Kemudian itu ada alat alat yang kita gunakan yaitu ada spray, pompa, ayakan, dan APD. Kemudian eh, tahap penelitian yaitu tahap penelitian yang pertama itu ada survei awal,
dan karakterisasi nikel, selek nikel, yaitu adalah untuk menentukan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian yaitu ada desain campuran beton. Yang ketiga ada pembuatan dan pengujian sampel, yaitu sebelum selek nikel. Ketiga itu ada pembuatan dan pengujian sampel. Sebelum pengolahan itu kita akan menguji sampel sebelum kita olah menjadi campuran bahan baku beton. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi dan analisis hasil sebelum kita mau melakukan pembuatan campuran beton untuk tahap lebih lanjut. Itu kita membutuhkan evaluasi dan analisis hasil. Kemudian di sini ada anggaran dan jadwal penelitian, yaitu seluruh total anggaran yaitu berjumlah di 267 juta ribu rupiah untuk total anggaran yang akan kita jalankan selama 1 semester. Kemudian ada peralatan dan peralatan yang akan kita gunakan. Kemudian ada jadwal penelitian yang akan kita laksanakan yaitu dari Januari sampai Juni 2025. Selanjutnya, aktivitas yang akan kita jalankan dalam jadwal penelitian kita itu yaitu proposal, pengambilan data, kemudian analisis pelaporan jadwal penelitian kita. Nah, sekian presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.